Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya teman-teman? Semoga teman-teman, ayah dan bunda selalu dalam keadaan sehat dan dalam keadaan yang berbahagia selalu. Amin ya robbal alamin. Hari ini kita masih pada tema 3, benda di sekitarku, dan kita sudah masuk ke subtema 3, perubahan wujud benda. Nah, sekarang kita sudah pada pembelajaran 2 dan 3 ya teman-teman. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman ya Allah. Tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Pada pembelajaran sebelumnya, teman-teman sudah mengenal dan sudah mengetahui benda-benda cair, benda-benda padat, dan benda gas. Lalu teman-teman juga sudah tahu sifat benda. Nah, sekarang kita akan mulai ya teman-teman. Nah, sebelum mulai, Anda bacakan dulu untuk tujuan pembelajaran hari ini. Melalui kegiatan Ayo Rumuskan, siswa dapat memahami kata keterangan yang ditambahkan dengan kata depan di, ke, atau dari dengan tepat. Melalui kegiatan Ayo presentasikan, siswa dapat membaca berat pada kemasan dengan tepat. Melalui kegiatan Ayo Rumuskan, siswa dapat memahami proses penguapan dengan tepat. Melalui kegiatan Ayo Eksplorasi, siswa dapat mengenal alat timbangan dan fungsinya dengan tepat. Melalui kegiatan Ayo Eksplorasi, siswa dapat menghitung berat dengan benar. Mari kita mulai pembelajaran untuk hari ini, teman-teman. Wow, gambar slide-nya gambar es krim. Ayo telaah. Nah, ini adalah satu mangkok es batu, satu kotak susu cair, lalu toples atau wadah yang tertutup, garam. Nah, teman-teman bisa pakai garam halus atau garam kasar ya, teman-teman. Dan yang terakhir, yang tidak boleh kalian skip, yaitu plastik kiloan. Nah, sampai sini ada yang sudah tahu kita mau buat apa ya, teman-teman? Nah, benar sekali. Kita akan membuat ice cream secara sederhana. Atau teman-teman pernah lihat namanya itu es goyang. Pernah lihat? Nah, iya. Bahan-bahan yang dibutuhkan seperti ini ya, teman-teman. Hanya saja dia tidak pakai plastik kiloan, hanya dia pakai tempat yang terbuat dari aluminium, seperti tempat membuat agar-agar yang nanti dipakein stick. Nah, seperti itu. Nah, kalau karena kita buatnya di rumah, kita pakainya plastik kiloan, lalu toples atau wadah yang tertutup, lalu garam. Nah, ini garamnya bisa garam kasar atau garam halus sesuai yang tersedia di rumah ya, teman-teman. Nah, untuk susu cairnya ini misalkan, Bunda, aku mau buat, tapi di rumah susu cairku sudah habis, belum beli. Boleh tidak aku pakai susu kental manis yang dicairkan? Boleh, boleh sekali. Lalu, aku mau ditambahkan dengan buah-buahan yang ada di rumah, Bunda? Boleh.
itu sesuka hati kalian, kalian mau buatnya seperti apa ya. Lalu di sini es batunya, mengapa harus ada es batu? Karena susu cair itu benda apa? Benda cair, lalu kita mau membuat ice cream, jadi kita perlu bantuan dari es batu dan juga garam ya. Dan toples juga untuk kita kocok. Ada yang sudah tidak sabar. Baiklah, kita akan mulai ya. Ini dia cara pembuatannya. Yang pertama, teman-teman siapkan dulu plastik kiloannya, lalu buka susu cairnya dan dimasukkan secara perlahan ke dalam plastiknya ya. Nah, boleh juga minta bantuan ayah dan bunda loh. Nah, habis ini jangan lupa plastik kiloannya itu diikat ya teman-teman agar cairan dari susunya tidak tumpah. Nah, seperti ini ya, yang kencang tuh. Dia masih berbentuk cair. Lalu masukkan ke dalam toples yang sudah diisi es batu dan juga garam ya. Lalu teman-teman kocok pada toples yang tertutup ya. Nah, kalau di sini teman-teman tidak kuat untuk mengocoknya, teman-teman bisa minta bantuan ayah dan bunda ya untuk mengocoknya. Nah, ini sudah jadi sekitar 5 sampai 10 menit mengkocoknya. Nah, siap disantap. Nah, jika teman-teman ingin menghias untuk es krimnya juga boleh, bisa dikasih choco chip atau meses atau cheese juga boleh. Itu tergantung selera teman-teman. Uhrawi. Perubahan wujud benda merupakan peran yang diberikan Allah kepada benda-benda dengan berbagai cara, yaitu dipanaskan, didinginkan, dan didiamkan dalam waktu tertentu. Nah, yang tadi kita sudah buat itu adalah dari benda cair menjadi benda padat ya teman-teman. Mengapa jadi benda padat? Karena susu cairnya itu didiamkan atau didinginkan menggunakan es batu, menggunakan campuran es batu dan juga garam. Ya, jadi dia akan membeku teman-teman. Kalau dia dari cair lalu didinginkan seperti tadi, dia akan membeku, akan menjadi es. Hal ini merupakan anugerah bagi manusia dalam memanfaatkan benda-benda di sekitar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seperti yang tadi kita sudah lakukan ya. Peristiwa perubahan wujud benda disebutkan di dalam Quran Surat An-Nur ayat 43, yaitu pada proses terjadinya hujan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tidakkah engkau melihat bahwa Allah menjadikan awan bergerak perlahan, kemudian mengumpulkannya, lalu Dia menjadikannya bertumpuk-tumpuk, lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya, dan Dia juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung, maka ditampakkannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang Dia kehendaki dan dihindarinya dari siapa yang Dia kehendaki. Kilauan kilatnya hampir-hampir menghilangkan penglihatan." Next. Nah, tadi kita sudah membuat percobaan menggunakan susu cair, lalu memakai toples, terus pakai apa lagi ya teman-teman? Plastik kiloan.
Nah, sekarang kita akan mengenal dan fungsi timbangan, mengenal timbangan dan fungsinya ya. Nah, di sini ini ada kalau teman-teman mau membuat kue atau di rumah itu ingin membuat sesuatu, nah ini bisa pakai ini ya. Ini namanya timbangan kue atau timbangan duduk. Timbangan ini digunakan untuk menimbang tepung, telur, terigu, dan gula. Timbangan duduk juga bisa digunakan untuk menimbang buah-buahan yang beratnya tidak lebih dari 5 kilogram ya teman-teman. Kalau lebih dari 5 kilogram, dia akan error. Jadi harus hati-hati ya. Selanjutnya, nah ada yang pernah lihat alat timbangan ini? Alat timbangan ini biasanya digunakan orang-orang yang berjualan di pasar atau di warung-warung. Ada yang pernah lihat atau ada yang punya di rumah? Benar sekali, ini disebut dengan timbangan warung. Timbangan warung fungsinya adalah hampir sama dengan timbangan duduk ya teman-teman, yaitu untuk menimbang buah, bahan kue, cabai, dan bahan-bahan lainnya. Lalu, di sini ada timbangan apa ya ini? Ih, lucu sekali timbangannya. Ada yang tahu nama timbangan ini apa? Benar sekali, ini adalah timbangan badan. Jadi jika teman-teman, aduh, aku merasa sudah sedikit gemukan deh, aku mau menimbang. Nah, teman-teman menimbangnya bukan dengan timbangan kue ya. Nanti timbangan kuenya rusak kalau teman-teman naikin. Atau aku mau mencoba pakai timbangan warung. Aduh, timbangan warungnya tidak cukup, teman-teman. Nah, kalau teman-teman ingin menimbang berat badan teman-teman, itu harus pakai timbangan badan ya, yang seperti ini. Nah, ini ada yang manual dan ini ada yang digital ya. Digital ini pakai batu baterai. Selanjutnya, ada yang tahu ini timbangan apa? Benar sekali, ini adalah timbangan neraca. Timbangan neraca digunakan untuk menimbang perhiasan. Jika teman-teman diajak oleh ayah atau bunda teman-teman pergi ke toko perhiasan, itu menimbang perhiasannya menggunakan timbangan neraca. Selanjutnya, ini adalah timbangan beras. Timbangan beras ini fungsinya untuk menimbang bahan-bahan baku seperti terigu, beras, tepung, telur, atau bisa juga menimbang barang-barang yang teman-teman mau kirimkan ke saudara teman-teman yang tinggalnya jauh dari rumah teman-teman, bisa menggunakan ini. Lalu ini ada timbangan bayi. Timbangan bayi ini digunakan untuk para bayi-bayi agar bisa ketahuan berat bayinya itu sudah naik ataukah turun. Ya. Selanjutnya di sini ada timbangan dacin. Timbangan dacin ini digunakan untuk menimbang buah-buahan, daging, sayuran, ikan, dan bahan-bahan lainnya. Biasanya digunakan para pedagang di pasar ataupun para petani. Selanjutnya, ini ada timbangan gantung. Timbangan gantung ini fungsinya sama dengan timbangan dacin, yaitu untuk menimbang sekarung singkong, sekarung buah, dan lain-lainnya. Biasanya timbangan gantung ini digunakan di pedagang-pedagang atau di para petani.
yang habis panen biasanya menggunakan ini. Lalu ini adalah timbangan digital. Timbangan digital ini biasanya digunakan oleh para pedagang buah-buahan atau bisa dipakai di supermarket juga bisa. Timbangan ini untuk mengukur berat suatu benda dengan angka. Jadi di sini sudah ada tombol-tombol angkanya. Lalu tinggal dimasukkan berapa gramnya atau berapa kilogramnya, berapa harga per gramnya atau kilogramnya, nanti di sini keluar harga yang teman-teman beli, berat yang teman-teman beli itu harganya berapa, nanti langsung keluar di situ. Nah, di sini ada memahami kata keterangan. Kata keterangan adalah kata yang bersifat menerangkan kata sebelumnya. Misalnya, keterangan tempat menerangkan kata sebelumnya yang terkait dengan tempat kejadian dan ditambahkan dengan kata depan di, ke, dan dari. Bunda mempunyai contoh, 3 contoh untuk kata keterangan. Yang pertama, Sofia membeli es krim di supermarket. Kata keterangan yang dipakai di sini adalah kata di. Yang kedua adalah Salman baru pulang dari kebun binatang. Kata keterangan di sini menggunakan kata depan dari. Yang ketiga, Ibu dan Lani pergi ke pasar untuk membeli bahan-bahan kue. Kata keterangannya di sini memakai kata depan ke. Lani dan Ibu pergi ke pasar untuk membeli bahan-bahan kue. Nah, bahan-bahan kue yang Ibu beli salah satunya adalah tepung terigu. Tepung terigu ini beratnya adalah 1 kilogram. Lalu Lani ingin membuat es krim. Nah, ini membeli powder magic es krim ini beratnya adalah 300 gram. 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Atau kebalikannya, 1000 gram sama dengan 1 kilogram. Ya, jadi kalau misalkan nanti ada soalnya seperti ini, 2 kilogram sama dengan titik-titik gram. Berarti jawabannya adalah 2000 gram. Lalu ada soalnya seperti ini. 5000 gram sama dengan berapa kilogram? Berarti jawabannya adalah 5 kilogram. Contoh soalnya, Ibu ingin membuat kue. Ibu membeli 1 kilogram telur, 500 gram terigu, dan 2 kilogram gula pasir. Berapa gram belanjaan Ibu? Cara penyelesaiannya, 1 kilogram telur sama dengan 1000 gram. Lalu 500 gram garam sama dengan 500 gram. 2 kilogram gula sama dengan 2000 gram. Nah, mengapa ini semua dijadikan gram? Karena pertanyaannya itu adalah berapa gram belanjaan Ibu. Jadi, kalau yang ditanyakan adalah gram, walaupun di situnya ada kilogramnya, berarti kilogramnya itu dirubah menjadi gram. Ya, di sini 1000 gram ditambah 500 gram ditambah 2000 gram sama dengan 3500 gram. Jadi, total belanjaan Ibu adalah 3500 gram atau sama dengan 3 kilogram 500 gram. Nah, di sini ada petani garam. Petani garam ini, di sini ada petani garam, lalu ada nelayan yang menjemur ikannya.
untuk dijadikan ikan asin. Lalu ada ibu yang menjemur pakaiannya. Nah, sudah sampai sini ada yang tahu ini mereka sedang apa? Peristiwa apa yang terjadi pada saat menjemur pakaian, ikan asin, dan garam di bawah terik matahari? Ada yang tahu? Nah, benar sekali teman-teman. Semua ini adalah proses penguapan ya teman-teman. Nah, dari mulai ibu yang menjemur pakaiannya, dari basah menjadi kering. Nah, ini disebut menguap. Mengapa menguap? Nanti ya Bunda jelaskan di slide selanjutnya. Nah, ini juga ada nelayan yang mengeringkan ikan-ikannya di bawah terik matahari agar menjadi ikan asin. Lalu di sini ada petani garam. Petani garam ini menjemur air laut untuk dijadikan garam. Nah, seperti ini. Mereka semua ini memanfaatkan sinar matahari untuk menjemur. Nah, atau disebutnya dengan menguap atau penguapan. Ibu menjemur pakaian, lalu nelayan menjemur ikannya di bawah terik matahari, lalu ada petani garam. Semua ini menggunakan bantuan dari cahaya matahari. Nah, mereka ini penguapan atau menguap adalah sebuah peristiwa perubahan wujud, yaitu perubahan wujud dari cair menjadi gas atau uap air. Peristiwa ini terjadi akibat proses pemanasan. Jadi, ketika ibu menjemur baju yang basah di bawah terik matahari akan kering akibat dari proses penguapan. Nah, begitu pula sebaliknya dengan ikan yang dijemur oleh nelayan dan petani garam ini ya teman-teman. Dari mulai ikan ini masih basah, lalu sedikit demi sedikit dia akan kering karena terjadinya penguapan. Ya, lalu juga ibu yang menjemur pakaiannya dari basah atau lembab menjadi kering. Lalu juga petani garam ini dari air menjadi butiran-butiran garam yang untuk kita konsumsi. Peristiwa penguapan banyak dimanfaatkan untuk mengawetkan makanan, misalnya mengeringkan ikan, proses pembuatan garam, dan proses pembuatan kerupuk. Alam adalah ayat-ayat Allah yang tersirat, perubahan wujud yang terdapat di alam adalah salah satu bukti kuasa Allah Subhanahu wa taala dan kita sebagai manusia harus senantiasa bersyukur dan memuji kebesarannya. Jadi dengan semua yang sudah difasilitasi oleh Allah, kita harus selalu bersyukur karena kita bisa memanfaatkan semuanya ini dengan gratis ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video pembelajaran hari ini. Jika teman-teman ada yang masih belum paham tentang materi hari ini, teman-teman bisa langsung menghubungi bunda gurunya ya. Jangan sungkan untuk menghubungi bunda guru untuk bertanya. Syukron teman-teman sudah menyempatkan waktu untuk menonton video hari ini. Bunda akhiri dahulu ya untuk video hari ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, berolahraga, berdoa kepada Allah agar kita selalu dilindungi dari segala mara bahaya, lalu kita selalu disehatkan, selalu bahagia selalu.
Amin. Udah akhir dahulu ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.